Malam pertama dengan kakak sepupu. Aku menatap layar ponsel Haris yang masih berdering. Nama Myre terpampang jelas di sana. Tanganku sedikit gemetar. Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Kalau aku angkat, apa yang akan terjadi? Kalau aku biarkan, apa ini akan terus berlanjut? Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu cepat-cepat aku mengunci layar ponsel dan berpura-pura sibuk melihat sekeliling. Tak lama kemudian, Haris kembali. Kok murung? Ada yang ganggu kamu? Tanyanya sambil mengambil ponselnya kembali. Aku menggelang cepat. Enggak, cuma capek aja. Haris mengernyit, seolah tak percaya. Tapi dia memilih diam. Udah lihat kampusnya? Kalau udah, kita pulang. Aku mengangguk, dan tanpa berkata apa-apa, kami kembali ke mobil. Aku masih memikirkan telepon dari Myre. Aku ingin bertanya, tapi aku juga takut jawabannya. Tapi sebelum aku sempat bicara, ponsel Haris berbunyi lagi. Aku melirik. Kali ini bukan panggilan, tapi pesan. Sekilas aku bisa melihat isi pesannya di layar. Myre, Mas, aku butuh ketemu. Ini penting. Dada aku langsung terasa sesak. Mas, aku mau tanya sesuatu. Haris melirikku sekilas, tapi tetap fokus menyetir. Apa? Aku menelan ludah. Mas masih ada hubungan sama Mbak Myre? Sejenak, Haris tak menjawab. Tangannya mencengkeram setir lebih erat. Itu urusan aku. Jawaban itu menusuk hatiku. Aku menahan napas. Jati, Mas masih mencintai dia? Akhirnya Haris menoleh. Lita, ini bukan tentang cinta atau enggak cinta. Aku punya alasan kenapa masih ada urusan sama dia. Aku mendemus sinis. Alasan? Alasan apa? Mas, bukankah Mas yang bilang aku ini istri Mas? Tapi kenapa Mas masih terlibat dengan perempuan lain? Haris menghela napas berat. Lita, tolong jangan tanya sekarang. Aku terdiam. Aku merasa bodoh. Sesampainya di kamar, aku langsung duduk di tepi tempat tidur. Pikiranku penuh dengan pertanyaan. Apakah Haris menikahiku hanya karena terpaksa? Apakah dia masih berharap bisa bersama Myre? Aku menggigit bibir. Aku tidak ingin menangis. Ponselku bergetar di atas meja. Aku melirik. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Nomor tak dikenal? Kamu istri Haris, kan? Aku perlu bicara sama kamu. Aku Zainal. Mataku membelalak. Zainal, kenapa dia tiba-tiba menghubungiku? Aku. Tentang apa? Tak lama, balasan datang. Zainal. Tentang Myre. Aku tahu sesuatu yang mungkin kamu perlu tahu. Jantungku berdegup kencang. Myre dan Haris. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku menggenggam ponsel erat-erat. Aku harus mencari tahu. Zainal menatapku serius. Aku nggak tahu bagaimana harus bilang ini. Tapi Myre menghubungi Haris karena ada sesuatu yang harus dia selesaikan. Selesaikan apa? Tanyaku tak sabar. Zainal menarik napas panjang. Myre sedang hamil, dan dia bilang itu anak Haris. Dunia serasa runtuh di sekelilingku. Aku menatap Zainal dengan mata membelalak, berharap dia bercanda, tapi ekspresinya serius. Tidak mungkin, Haris tidak pernah bilang apa-apa. Aku nggak percaya, bisiku. Zainal menggeser ponselnya ke arahku. Ini bukti, Myre mengirimkan hasil USG ke aku, karena dia tahu aku satu-satunya orang yang bisa bicara ke kamu. Aku melihat layar ponsel itu, dan benar, nama Myre ada di sana, bersama hasil USG. Tanganku bergetar. Malam itu, aku duduk diam di tepi tempat tidur, menunggu Haris pulang. Saat dia masuk, aku langsung menatapnya tajam. Jati, ini alasan kamu masih berhubungan dengan Myre? Tanyaku lirih. Haris terdiam. Ekspresinya berubah tegang. Aku tahu, Mas. Myre hamil, kan? Haris menghela napas berat. Lita, aku bisa jelasin. Nggak perlu. Cukup, aku sudah muak dengan semua kebohongan ini. Aku berdiri, menatapnya dengan air mata yang hampir jatuh. Aku pikir, mungkin ada sedikit harapan buat kita. Mas, aku pikir, mungkin aku bisa belajar mencintaimu. Tapi ternyata kamu nggak pernah benar-benar ingin menikahiku. Haris mencoba mendekat, tapi aku mundur. Aku nggak tahu harus percaya apa lagi. Aku nggak bisa terus seperti ini. Aku melepas cincin di jariku dan meletakkannya di meja. Aku pergi. Haris terkejut. Lita, jangan. Tapi aku sudah melangkah keluar, meninggalkannya sendirian. Air mataku jatuh, tapi ada rasa lega di dadaku. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Aku memilih untuk tidak hidup dalam kebohongan lagi.